adalah sholat. Fa'idha tarakaha, mohon maaf ya, maksudnya fa'idha tarakaha, maka ketika orang tersebut meninggalkannya, jika orang tersebut meninggalkan sholat tersebut, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Jadi mau ditanya syirik yang bagaimana kan yang dimaksud oleh Qasim ini dalam cerita-cerita mimpinya. Ternyata apabila kita lihat yang dia maksud adalah memajang foto makhluk hidup, itu adalah syirik. Padahal tidak ada. Kapan syirik itu? Ketika menyembah foto itu. Ya. Ketika menyembah foto itu atau memuja-muja foto tersebut. Nah, itu jatuh kepada kesyirikan. Ya. Tetapi kalau memajang foto, itu pun para ulama berbeda pendapat tentang masalah foto. Dan andai kata pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang mengharamkan memajang foto, itu pun hanya pengharaman, ya, dosa besar, gitu. Bukan sampai mengatakan itu jatuh kepada kesyirikan. Tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, kembali lagi ke mimpinya tadi, yang mimpinya ngajaknya dalam mimpi Qasim mengajak kepada menjauhi syirik. Kemudian dikatakan tidak mungkin setan itu memerintahkan untuk menjauh syirik. Yang pertanyaan, memangnya setan nggak bisa munafik? Pertanyaannya, apakah setan tidak bisa munafik? Pertanyaannya lagi, apakah setan tidak bisa munafik? Pura-pura ngajak menjauhi syirik, tetapi terjatuh pada dosa yang lain. Kadang-kadang setan itu menjadi orang yang paling ahli, penasehat paling ahli. Ya, penasehat paling ahli, tapi sebenarnya dia malah menjerumuskan. Kalau memang mau ingin mengetahui syirik bagaimana, mau mengetahui tauhid, mengetahui syirik lebih luas lagi, bukan pada Qasim. Datanglah kepada para ulama. Silakan buka kitab tauhid, Ushulul Tsalatsa, Al-Ushulul Tsalatsa, kemudian Kasyfus Syubhat dan lain sebagainya. Banyak di situ dibahas tentang namanya tauhid. Jadi ini bukan hanya Qasim saja yang baru. Begitu juga hal-hal tentang masalah makan atau apa. Cari para ulama banyak. Apalagi saudara-saudara kita yang di Jamaah Tabligh sana. Lihat saja kalau Anda mau dekat, banyak sekali adab-adab yang mereka ajarkan lebih banyak daripada apa yang Qasim katakan, sampaikan. Jadi kalau mau dibilang terlalu euforia terhadap mimpi-mimpi Muhammad Qasim, seolah-olah hal yang baru, enggak. Bahkan banyak hal-hal itu kecacatan dan kekurangan, bahkan kekeliruan, ya. Sebenarnya biasa dikasih tahu, ya, helpers mereka kepada kami, coba betul-betul pelajari mimpinya Qasim. Nah, setelah kita baca, kita perhatikan mimpi Qasim, lebih banyak ini malah ditambah kita mempelajari dengan baik, itu malah tidak percaya ini mimpi berasal dari Allah, malah banyak keraguan malahan. Sehingga di situ ini mimpi sebenarnya tidak sebagaimana yang dinyatakan. Begitu juga yang tantangan membuat mimpi. Sebentar dulu, ngapain tantangan membuat mimpi? Kalau mimpi saya sudah bermasalah, menyelisih kitabullah di sana, ngapain nantang-nantang? Ya, nantang suruh buat mimpi. Begitu juga mubahalahnya. Ternyata mubahalahnya ada yang berani balik ngajak mubahalah, yang tadi nantang mubahalah malah lari. Helpersnya lagi yang ngajak-ngajak mubahalah setiap orang yang berbeda pendapat dengan grup helpersnya. Tapi dia suruh pergi ke sana, ke Pakistan. Yang jadi pertanyaan, memang uangnya siapa? Jadi kayak macam lucu kalau dilihat komentar-komentar mereka. Nah, yang ini untuk yang para helpersnya, ya, terutama para helpersnya.
Eh, Coba lihat apa yang saya sampaikan tadi. Kalian perhatikan terus. Kalian pikir baik-baik. Apakah memang yang mimpi-mimpi yang katanya kalian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, apakah betul itu Nabi Muhammad? Apakah dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Ibnu Sirin? Kalau ternyata tidak, maka itu bukan. Tentu pasti bukan. Apalagi kalau mimpi itu berkaitan dengan Muhammad Qasim. Karena jelas. Oh iya, saya tambahkan juga, saya lupa. Bahkan ya, sekarang Muhammad Qasim tambah namanya Sayyid Muhammad Qasim, gitu ya, Sayyid Muhammad Qasim. Pertanyaan permasalahan begini. Apakah ada Muhammad Qasim ini mempunyai ya bukti dia ini masih ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau misalnya ada mimpinya satu, karena dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan kepada Qasim, anakku gitu, anakku. Kami tanyakan, memangnya bisa mimpi, dengan mimpi kita menetapkan nasab seseorang? Karena masalah sekarang, para habaib saja yang biasa disebut mereka dengan disebut kaum Ba'alawi, yang jelas mereka punya dokumen-dokumen ya, sajarah nasab, buku dan pokoknya silsilah nasabnya lengkap, bahkan telah memiliki lembaga nasab, itu saja masih dipermasalahkan ya, dipermasalahkan. Misalnya kayak Kiai Imaduddin ya, itu aja masih dipermasalahkan, walaupun itu pun kami pun melihat pada perkara yang hampir jatuh mirip dengan istihadiyah, tapi istihadiyah ini pada ahli nasab ya, itu saja masih diragukan, apalagi yang nggak punya, apalagi orang yang cuma dia mengaku bahwasannya omnya pamannya mengatakan bahwasannya masih keturunan Rasulullah. Namun masalahnya sekarang mau diklarifikasi, divalidasi betul apa enggak beritanya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia bilang menurut paman saya yang sudah wafat masih ada keturunan ahli bait Rasulullah misalnya begitu. Ya nggak bisa divalidasi. Bagaimana ini? Validasinya pakai mimpi. Ya kan aneh. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak ya, cuma kadang-kadang lupa saya mau membahas itu nanti kalau ini, karena memang ini langsung saja tanpa konsep. Jadi mungkin itu saja, dan insya Allah saya tidak terlalu fokus ya untuk konten yang berikutnya. Saya lebih akan kita akan bahas konten-konten yang lain lagi. Insya Allah ya sudah cukup lah untuk Muhammad Qasim. Nanti kalau ada hal baru yang tentang Muhammad Qasim baru kita akan bahas lagi. Kalau saat sekarang kayaknya nggak terlalu ya. Insya Allah nggak seperti yang sebelumnya yang kita fokus sekali ya, beberapa pekan itu. Kayaknya 1 bulan fokus ke Muhammad Qasim. Itu saja. Kalau mohon maaf ya kalau mungkin ada yang salah kata saya atau lupa itu ya, mohon dimaafkan. Mungkin ada yang masih mungkin nggak sesuai, tolong sampaikan saja, silakan di kontak. Pada para helpersnya mohon maaf ya, tapi kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan Anda sekalian. Ingat ya, mencari petunjuk itu kalau sudah Anda tidak perlu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala perkaranya itu sudah jelas. Manakala perkaranya sudah jelas, Anda tidak perlu istikharah. Karena istikharah itu kepada sesuatu yang kita masih meraba-raba. Tapi kalau sudah jelas, seperti sejelas, jangan pernah Anda minta istikharah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan siapakah yang benar, Musa kah atau Fir'aun? Jangan pernah Anda meminta seperti itu. Kalau sudah jelas. Begitu juga perkara Qasim, perkaranya sudah jelas, Anda tidak perlu lagi istikharah
meminta mana yang benar. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Perkara sudah jelas. Tinggal Anda jalani saja. Dan jangan Anda mengira meminta petunjuk kepada Allah itu hanya lewat istikharah. Mohon maaf, bukan hanya seperti itu. Bahkan seorang yang rajin sholat, ya, misalnya minimal seorang muslim itu dia 17 kali sehari semalam dalam setiap rakaat sholatnya dia meminta kepada Allah, bahkan lebih. Entahkah dari bacaan Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, sudah minta kepada Allah. Bahkan itu juga dalam perkara yang seperti ini sudah mencukupi. Nah, bagaimana dengan Muhammad Qasim, sholatnya bolong-bolong? Ya. Kemudian belum lagi duduk antara dua sujud. Di situ juga wahdini, ya Allah beri petunjuk padaku. Itu juga sudah minta petunjuk pada Allah. Sehingga lucu sekali kalau Anda ya ngajak-ngajak, ayo Anda sholat istikharah saja. Bagaimana masalahnya mau istikharah? Perkaranya sudah jelas. Tidak mungkin kita mau istikharah kepada Allah, ya Allah tunjukkan mana yang benar, Fir'aun atau Musa. Itu nggak perlu. Sudah jelas, tinggal ikuti aja jalan itu dan jangan ragu. Selesai. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini nyampe apa keras apa enggak ya?